Oke, Kak Syifa izin untuk share screen ya. Kita akan lanjutkan pembahasan soal siang kemarin. Can you see my screen, everyone? Ya. Kelihatan nggak? Oke, kita lanjut ya. Kemarin terakhir sampai nomor 8, berarti ini nomor 9 sampai selesai. Oke. Nah, jadi di nomor 9 sampai 11 ini ada dua teks, teman-teman. Ini juga sangat besar kemungkinannya ya untuk ada pola-pola seperti ini nantinya. Nah, di teks satu dan 2 nanti kita akan membandingkan gitu ya ceritanya. Oke, Kak Syifa kasih waktu dulu baca bentar ya. Berapa nih? Semenit dari sekarang. Yuk. Oke, finish? Udah belum? Hmm, kok tidak jawab? Udah belum nih? Udah. Udah. Oke, gitu ya. Udah cerewet aja sama Kak Syifa mah. Yang kedua, nanti kita bahas teksnya. Ini, 1 menit lagi dari sekarang. Oke, finish ya. Kita kalau kayak begini, skimming aja. Kemarin masih ingat nggak? Skimming sama scanning bedanya apa? Yuk, ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Kalau skimming, dia itu bacanya cepet ya. Langsung aja, set. Nggak usah kita itu kayak pingin tahu banget ini teh tentang apa, terus kayak pingin tahu semua vocabnya itu artinya apa gitu, nggak perlu. Kalau scanning, itu teman-teman biasanya habis baca soal, set. Tahu kan? Yang ditanyain tuh ini. Balik lagi ke teksnya, cari kata kunci yang ada di soal. Nah, itu baru scanning, ya. Nah, ini kita bahas dulu ya, satu per satu. Nanti kalau Kak Syifa tanya arti, langsung samber-samber jawab ya. Kalau tahu ya, langsung aja. Oke, koala sering salah disebut sebagai koala bear. Apa tuh maksudnya? Bear tuh apa sih? Beruang. Beruang. Beruang, bermoney gitu ya. Beruang koala. Dia itu merupakan arboreal. Ada yang tahu arboreal itu apa nggak? Hewan yang hidup di mana? Pohon. Betul, pohon ya, di tumbuh-tumbuhan di pohon benar. Selain koala, ada apa lagi nih kira-kira? Orangutan, terus apa lagi? Ada yang tahu? Kayaknya banyak ya. Tapi Kak Cuma juga ingatnya orangutan doang. Oke, jadi koala itu sering salah disebut sebagai beruang koala. Dia merupakan hewan yang hidup di pohon dan merupakan herbivore ya. Marsupial juga nih. Berarti apa marsupial tuh? Yuk, cari di sini nih, hewan berkantung yang asli dari Australia. Badannya stout. Stout itu apa? Kayak pendek, gemuk, bantet lah ya kita bilang. Terus gray. Warna apa ini gray? Babu. Abu. Virtually tailless. Hampir-hampir enggak bertail.
nggak berekor gitu ya, saking pendeknya. Dan ukurannya 60 sampai 85 cm dengan beratnya 14 kilogram. Itu bisa mencapai 14 kilo gitu. Berarti banyak yang nggak nyampe segini. It's chest. Apa itu chest? Ada yang tahu? Dada ya. Dadanya itu yellow, tapi yang pale, yang apa tuh? Nggak cerah gitu ya. Yang pucet atau berwarna krem dan ada mottling. Mottling itu apa? Kayak titik-titik atau bercak-bercak on the rump di bagian belakangnya. Lanjut ke paragraf selanjutnya. Koala punya wajah yang broad. Broad tuh kayak luas, lebar gitulah ya. Dengan nose-nya apa aja nih? Ada lebar, ada rounded itu apa? Melingkar gitu ya. Pokoknya nggak lancip ya kan? Kalau koala itu nggak ada yang mancung kan. Terus leathery. Leathery itu lawan dari halus apa? Kasar. Hmm, jadi dia Kasar. kasar. Terus matanya kecil berwarna yellow. Dan juga si matanya ini, matanya, earsnya fluffy. Ada yang tahu fluffy sering banget nih. Lembut. Lembut, benar. Bulunya itu padat, jadinya lembut gitu. Banyak bulunya. Terus, it's strong, clawed feet. Nah, clawed feet berarti kaki yang bercakar dan kuat. Dia bisa beradaptasi dengan baik untuk, nah, cara bacanya gimana nih? Ada yang tahu nggak? FYI aja. Apa cara bacanya? Climbing. Hampir. Tapi ternyata ada yang silent loh. Ada yang hurufnya kita silent. Yaitu apa kira-kira? Yang nggak usah dibaca. Yaitu yang ini nih. Nah, jadi kita diemin aja. Jadi gimana Kak? Climbing. Gitu ya. FYI aja. Climbing. Not climbing, but climbing. Oke, bentar. Habis aja. Ini. Nah, terus karena tadi itu dia punya cakar ya. Jadi kan dia kalau mau climbing lebih mudah ya kan. The two inner digits of the front foot and the innermost digit of the hind foot are opposable. Maksudnya apa? Oke. Jadi maksudnya nih two inner digit of the front foot, kaki depannya, terus innermost digit of the hind foot itu opposable. Jadi opposable itu apa? Bisa berlawanan. Bisa kayak gini ya kayak manusia lah. Set bisa kan kayak gini. Bisa begini. Terus kakinya juga sama, bisa. Jadinya mereka itu memudahkan mereka untuk apa nih? Grasp branches firmly. Maksudnya apa? Mencengkeram si pohonnya, ya kan? Si dahan atau batang ya, batang pohonnya itu firm. Firm itu artinya kan keras atau dengan kencang gitu. Dengan rapet gitu. Lah kalau ada kata ly di belakangnya berarti dia sebagai adverb yang artinya dengan. Sama kayak apa ya? Smooth. Smooth itu kan halus. Kalau ada kata smoothly berarti dengan halus kayak gitu ya. FYI saja. Oke, lanjut. Karena kemiripannya yang dangkal, superficial itu artinya dangkal ya. Terus resemblance itu kemiripan. Mirip dia itu maksudnya kemiripan yang dangkal tuh bukan berarti dangkal kayak kita mikir air gitu ya, tapi kemiripannya yang cuman sekilas doang, yang cuman dari fisiknya tok gitu ya. Kepada small bear mirip agak mirip sama small bear ini, koala sering atau kadang-kadang salah disebut sebagai koala bear tadi. Jadi disebutkan lagi ya, kalau dia itu sering salah disebut sebagai beruang koala. Padahal dia sebenarnya koala doang, gitu. Oke, so, nih ya, kalau teman-teman nanti ngerasa vocabnya kurang jelas, langsung ke sini ya, karena Kak Syima sudah memberikan listnya. Kita ke teks kedua. Nah, ini. Langsung aja ya, arti secara kasarannya, kanguru adalah marsupial tadi apa? Nih, hewan berkantung. Jangan lupa, hewan berkantung yang besar yang ditemukan di Australia. Kanguru adalah famili dari Macropodidae. Juga yang termasuk bla bla bla. Ini contoh-contohnya ya. Ketika orang berpikir tentang kanguru, 4 spesies yang biasanya datang di pikiran kita adalah dari genus Macropus. Ada ini, dan lain-lain. Mereka kadang-kadang disebut sebagai kanguru yang besar karena spesies ini larger. Apa arti larger?
Lebih besar. Yes, lebih besar dari kanguru lainnya. Tetapi ada 12 spesies dari kanguru pohon. According to the integrated taxonomic, berdasarkan taksonomi. Nah, dan lain-lain. Jadi, teks ini itu masih ada kaitannya sama pelajaran apa? Ada yang tahu nggak? It is still in line with biology. Ya, jadi nanti kalau teman-teman belajar biology di kelas 10, mostly itu ada kayak pelajaran tentang family. Yang nanti kingdom animalia, plantae, dan lain-lain. Nah, mostly teks-teks yang diujikan di USNPDBIC itu juga terkait dengan pelajaran-pelajaran yang nantinya teman-teman dapat. Ya, misalnya ekonomi, mungkin bahas tentang apa? Inflasi, deflasi, dan lain-lain. Terus geografi, nanti bahas tentang proses pembentukan mountain atau apa gitu. Jadi masih ada kaitannya dengan pelajaran-pelajaran gitu. Walaupun mungkin tidak semuanya atau ada yang berkaitan juga dengan agama gitu pastinya. Oke, kita langsung aja ke sini. Number 9. Nah, berarti dia nanyain perbandingannya ya, perbedaannya tuh apa? Ada yang bisa jawab A, B, C, D. Yuk, boleh di chat kalau malu-malu. B. B. Oke. Yang lain ada yang beda nggak? Coba cek chat, ada yang jawab nggak nih? Oh, belum ada. Yuk, ada lain nggak? Ada yang lain nggak? Kita rame aja ya, guys. Jangan diem-diem baik. Mumpung lagi belajar bareng. Nah, yuk, Bi ada yang mau menyanggah nggak? Kalau sama, sama Miss, sama Kak. Sama. Oke, Sama. nah, Sama. coba ya, Sama. lihat Sama. di sini nomor satu. Bla, 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 bla. Dia ada kata tailless. Oke, hampir nggak berekor. Terus nose, iya. Dia ngomongin juga tentang ears-nya. Ngomongin feet juga kaki. Oke, berarti dia tentang physical feature-nya ya. Ciri-ciri fisiknya. Yang kedua, dia lebih kepada spesiesnya. Bener banget. Karena ini yang disebut ya familinya aja ya. Dari tadi kayak spesiesnya, genusnya, terus apalagi nih? Family. Gini-gini. Oke, jadi nomor 9 jelas jawabannya adalah yang B. Good. Number 10. Oke, ini agak-agak nih, nomor 10. Perlu balik lagi nggak? Apa sih adaptasi fisik yang utama yang membedakan antara koala dari kanguru? Dan gimana sih perbedaan itu berkaitan dengan cara mereka hidup gitu ya? Coba. Tadi yang punya large noses, bener nggak koala? Bener nggak yang A nih? Bener Nah, ya, tadi ada kata large nose sini, tapi Ya, coba ke sini. benar. Emang iya kanguru tadi punya small noses? Disebut nggak kira-kira fisiknya? Enggak. Enggak enggak. ya? Heeh. Coba yang nomor yang B deh. Koala punya opposable digits for climbing. Apa tadi opposable digit? Dia punya jari-jari yang opposable. Opposite itu opposite kan artinya berlawanan. Kalau able itu bisa, berarti opposable artinya bisa berlawanan. Oke, bener nggak kira-kira fakta yang B? Benar. Benar. Kanguru punya strong hind legs for jumping. Tadi ada disebut nggak ini? Oke, jadi dia punya kaki belakang yang kuat buat jump. Oke, karena masih masuk akal kita kasih coba. Long tails, Pak. Buang aja. Nah, Enggak. Enggak. enggak ya. Tadi ada kata hampir enggak berbuntut karena saking pendeknya. Berarti ini sih jelas salah. Yang D. Koala punya sharp teeth. Ada nggak dia sebut tadi?
giginya si koala? Gigi Cok. Gigi. Ada nggak? Ada. Nggak. Nggak ya? Oke. Berarti jelas jawabannya yang B. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini agak-agak inferential ya, maksudnya agak menafsirkan nomor 11. Coba dibaca dulu, kalau misalnya masih nggak yakin, kita balik ke teksnya nggak apa-apa. Ini agak-agak hot nih. Tiba-tiba dia bilang eucalyptus. Oke, eucalyptus itu kan pohon ya, yang biasa buat apa? Ada yang tahu? Ya, eucalyptus. Kalian mungkin kalau lagi kayak masuk angin, terus pusing-pusing dikit, itu pakai. Kayu Ya, putih. yes, eucalyptus itu yang buat kayu putih, ya. Nah, ketika eucalyptus trees-nya itu menghilang, nah disappear, ini sering banget ya keluar vocab ini, diingat-ingat artinya menghilang. Kalau ini ngilang di Australia, kira-kira binatang mana sih yang mungkin bisa endangered itu apa? Karena bahaya. Iya, maksudnya berbahaya itu gimana? Bisa dia itu populasinya menurun gitu ya, terancam punah. Kira-kira yang mana? Apakah kanguru atau koala deh? Dari situ dulu. Nanti kita bisa eliminasi kanguru atau koala kira-kira. Nah, kita balik lagi ke teksnya deh daripada bingung ya. Oke, ke koala dulu. Dia kan nggak ada kan dari tadi nyebutin eucalyptus. Nggak ada, ya kan? Tapi ada satu key yang kita bisa tahu kalau mungkin aja itu koala. Kira-kira kata apa? Kira-kira kata yang mana nih? Nah, kalau kayak begini, teman-teman, itu kehots-annya itu juga perlu diujikan gitu ya. Jadi di sini Kak Syifa kasih tahu aja ya dari kata arboreal herbivores. Oke, jadi dia kan herbivore, makan tumbuhan. Dia juga arboreal. Arboreal tadi artinya apa? Hewan yang hidup Pohon. di pohon. That's why sudah pasti koala jawabannya ya. Nah, sementara yang kangaroos kita lihat deh, nggak ada kok dia bilang kalau dia itu arboreal. Kalau marsupial, iya, berkantung, iya. Tapi berarti kan dia nggak ada nyebutin kalau dia itu bergantung pada pohon atau tumbuhan. So, let's see from the text and the question. Ketika trees eucalyptus itu menghilang, kira-kira mana yang terancam punah dan kenapa? Berarti tadi kangaroo apa koala dari teks? Koala. Koala. Ya, yang B sama D ya, kita fokus ke sini dulu. Koala karena mereka need, butuh. White itu apa? White. Yuk, sama kayak large. Apa tuh? Luas, besar. Besar. Iya, nih ada di sini ya. Dia jadi menurut si penulis koala itu yang terancam punah karena dia butuh padang rumput yang luas untuk survival, untuk bertahan hidup. Kira-kira nyambung nggak? Ya, Ya, gimana nih? Lumayan. Lumayan, oke. Tapi kita keep dulu ya, karena masih ada yang di. Oke, ada lumayannya, boleh, boleh. Nah, yang di ini koala, karena mereka depend. Depend itu apa tadi? Artinya, ber, sama kayak rely. Sama kayak rely, yaitu bergantung, ya. Diingat-ingat, karena mereka itu bergantung pada eucalyptus untuk both. Keduanya itu untuk apa aja? Ada dua, yaitu food, makanan, dan juga habitat, tempat hidup. Kira-kira lebih make sense yang mana? B or D? D.
B, B. betul, betul sekali. Nih, terus dari Kak Syifa nih, ada tips kalau kalian lihat dan kalian bingung ya, ada opsi-opsi, ada kata only, itu jangan dipilih ya. Seringnya bukan itu jawabannya ya. Kecuali kalau teman-teman ngelihat opsi lain bener-bener nggak make sense, bener nggak masuk akal. Ya udah, nggak apa-apa, yang only-nya itu tadi dipilih. Tapi kalau misalnya ada yang lebih make sense, itu bukan. Ya. Terus kalau ya ada kata cannot, enggak gitu. Itu juga jangan kegocek ya. Bisa jadi itu bukan jawabannya gitu. Karena seringnya itu jawabannya itu lebih ke yang bersifat netral gitu. Kalau misalnya nanti ada kata too, terlalu kayak gitu. Enggak, biasanya sih bukan jawabannya. Tapi ini bukan patokan ya. Cuman kalau yang Kak Syifa tahu, biasanya kalau ada kata only, cuma gitu. Itu tuh bukan jawabannya. Begitu. Yes, jadi kalau tahu bisa ngerjain kayak begini, kita harus tahu kata kuncinya. Tadi ya, arboreal, ingat-ingat hewan yang hidup di pohonan. Herbivores berarti herbivore, pemakan tumbuhan. Makanya sangat cocok untuk ini. Oke, terus cara baca OOD, ada yang bisa gimana? Ya, who's talking? Vidya, gimana Vid? Food. Food. Oke, yang lain ada yang beda nggak? Ayo, jangan takut bersuara atuh. Syifa doang ini. Hmm, nggak ada nih selain Vidya. Oke, ya cara bahasanya bener sih food, tapi dipanjangin lagi dan ingat ini itu dah bukan tah. Kalau misalnya yang belakangnya tah atau t itu berarti nanti jadinya kaki ya. Berarti kalau food agak dipanjangin food gitu ya. Dah bukan tah. Karena kalau foot doang itu berarti artinya adalah kaki. Ya, oke. Lanjut ke nomor 12. Nah, ini ngomongin tentang drone ya. Teman-teman ada yang punya drone nggak di rumah atau ya, ada yang punya atau di Al-Maliki mungkin ada drone, ada nggak? Adanya layangan. Oh, adanya layangan. Oke, tapi layangan itu tidak merekam ya. Sementara drone dia bisa merekam apapun yang dia lewati. Good, Prabu. Aktif ya, Prabu ya. Mantap. Oke, kita coba baca dulu ya. Kasih Pak, kasih waktu deh. Nanti kalau misalnya teman-teman udah selesai, kasih Pak tanyain. Finish. Coba kita ke bawah lagi. Nah, vocabnya lumayan ini. Nanti mostly yang keluar tuh ya teks yang panjang-panjang gitu kan. Bisa segini, bisa lebih panjang lagi. Biasanya lebih panjang sih. Tapi nggak apa-apa, yang penting teman-teman udah tahu konsepnya.
Oke, selesai? Selesai. Selesai. Mm-mm. Selesai. Daya. Oke, Selesai. Oke, kita bahas ya maknanya tuh apa sih? Jadi ini ngomongin tentang penggunaan drone ya dalam kehidupan. Drone bisa juga disebut sebagai UAVS, yaitu Unmanned Aerial Vehicle. Nah, artinya apa nih? Unmanned. Biasanya Yang cowok tahu nih. Fit dia tahu? Fit apa tuh? Tanpa, Awak. yes, tanpa awak ya. Berarti dia nggak langsung dikemudikan oleh Darai. manusia. Iya, dikendarai oleh manusia. Aerial berarti air, dari udara ya. Vehicles, cara bacanya vehicle, artinya kendaraan. Jadi kalau ketemu kata vehicle, kan itu ada bicycle, car, motorcycle, dan Oh. lain-lain. Cara bacanya adalah vehicle, bukan vehicle, gitu ya. Nah, dia sudah menjadi integral, segala sesuatu yang kayak tidak terpisahkan ya untuk various field dalam bidang-bidang yang various. Various itu adalah beragam artinya ya, macem-macem. Jadi maksudnya apa? Si drone ini relate loh sama banyak bidang lah di dalam kehidupan. Dia mengubah industri dengan aplikasinya yang versatile. Versatile itu apa? Versatile, kalau misalnya teman-teman bingung, nih, Kak Syifa ada di sini. Ya, jadi dia itu kayak multi talent gitu maksudnya ya, serba bisa dipakai di field apapun tuh bisa lah buat nge-record sesuatu. Ya, this remotely piloted aircraft. Jadi maksudnya apa? Remotely itu kan secara remote ya atau secara jarak jauh ya. Dia yang dikendalikan secara jarak jauh. Maksudnya aircraft itu apa? Kayak ciptaan udara yang dikendalikan dalam jarak jauh are equipped with dilengkapi dengan teknologi yang maju, memungkinkan mereka untuk melakukan tugas-tugas secara efisien dan cost effectively dan secara biaya itu juga efektif. Kayak mungkin maksudnya kita tuh nggak perlu loh menyewa various. Jadi various sama diverse itu hampir sama. Artinya macam-macam. Dari aerial fotografi, dari fotografi udara sampai videografi ke agricultural monitoring. Jadi dia tuh nge-monitor atau apa ya? Ada yang tahu nggak monitoring itu apa maksudnya? Memantau. Monitor. Berarti dia itu kan kayak memonitor itu Memantau. Memantau. kurang tahu. Iya. Apa ya? Mem- Sama mem- ya. Siapa tuh yang tadi jawab? Dua, kurang tahu. Pemantau. Monitor tuh kayak ngawasin gitu, guys. Jadi monitoring agricultural, pertanian, dan juga respon disaster. Ada yang tahu nggak? Disaster. Disaster. What is the meaning? Bencana. Benar Bencana. banget, bro. Yes. Di agriculture, drone juga menyediakan para petani dengan data yang valuable. Apa arti valuable? Berhar ya. berharga, betul. Yang termasuk dengan assessment itu penilaian ya, penilaian kesehatan crop. Crop itu sama kayak plants, tanaman. Terus analisis tanah dan juga irigasi, manajemen irigasi. Data ini membantu dalam mengoptimalisasi praktek-praktek dari agricultural atau pertanian tadi. Increasing, apa arti increasing? Gampang banget yuk. Apa tuh? Menambah. Yes, menambah yields. Apa itu yields? Hasil? Tani. Ya, bisa Tanam Fazil. Hasil panen ya atau hasil tani bisa. Dan reducing, apa arti reducing? Wangi. Yes, mengurangi. Dia adalah antonym dari increasing dan lain-lain. Ya, dia bisa mengurangi impact atau dampak dari lingkungan. Dalam bidang filmmaking dan fotografi, drone itu bisa nge-capture atau nge-screenshot aerial shot. Aerial shot itu apa? Maksudnya ya udah pemandangan gitu ya, yang breathtaking. Ini sering banget keluar nih. What is the meaning of breathtaking? Menakjubkan. Yes, menakjubkan. Yang biasanya susah dijangkau. Mereka bisa manuver. Manuver itu berarti kan gesit ya, lincah ke sana kemari. Through challenging environment dari lingkungan yang challenging dan membuat mereka lebih berguna lah buat professionals.
yang kreatif. Maksudnya orang-orang yang kerja di industri kreatif pasti sangat terbantu dengan adanya drone ini karena mereka tidak perlu pusing-pusing mengambil gambar bahkan di area yang susah. In recent years, recent itu berarti baru-baru ini ya. Akhir-akhir ini, drone sudah memainkan crucial. Crucial itu sama kayak important. Artinya apa? Crucial. Penting. Penting, benar banget. Dia adalah memainkan peran yang penting di manajemen bencana dan SAR, ya, operasi SAR. Apa tuh tim SAR ya? Search and Rescue. Terus kelincahannya membuat mereka itu bisa ngeakses area yang dangerous, ya. Providing real-time information, iya dong, karena kalau kita habis ngedrone di capture areanya itu tuh bisa langsung dilaporin. Jadi kan real time ya, langsung tahu gitu. Dan aid in decision making, dia membantu di apa decision itu kan pengambilan keputusan ya nih during emergencies saat hal-hal darurat. Tetapi penggunaannya yang increase ini, yang meningkat, itu menyebabkan concern. Ada yang tahu concern nggak? Concern. Prabu, apa Prabu? Berkaitan, berarti itu concern tuh kayak kekhawatiran. Jadi tadi kan kita ngomongin dari tadi tuh kayak memuja-muja penggunaannya. Sekarang tuh ada satu paragraf terakhir yang dia tuh lumayan critical. Jadi dengan penggunaan drone, orang-orang tuh jadi khawatir yang berkaitan sama privacy, security, dan regulatory framework, kerangka peraturan. Nah, terus kita tuh harus balance gitu dari harnessing the benefit. Maksudnya kita mengetahui benefitnya atau manfaatnya dan addressing potential challenges dan juga kita itu ngertiin tentang potential challenges atau masalah-masalah yang mungkin muncul dari penggunaan si drone tadi. Ya, with ongoing research and development aiming to enhance their capability. Nah, dengan itu kita bisa meningkatkan kemampuan atau apa ya penggunaan si drone ini dengan lebih bijak. Maksudnya karena tadi kan ada orang-orang atau ada pihak-pihak yang pasti khawatir dengan penggunaan drone itu karena berpengaruh kepada security, privacy, regulatory gitu-gitu. Nah, terus intinya dengan hal itu, the role of drones in various industries is expected to expand. Penggunaan drone ini masih diharapkan untuk terus berkembang, shaping the future of aerial technology untuk membentuk apa nih teknologi yang berbasis udara gitu ya. Jadi intinya kita tidak perlu ribet-ribet untuk mengetahui apa yang terjadi di daratan ketika kita sudah mengembangkan si drone ini untuk berbagai bidang. Tadi ada filmmaking, ada industrial, ada SAR, terus analisis bencana, agricultural dan lain-lain. Lanjut ya. Partini ini itu apa sih Kak? Ya, ini dia. Oke. Nah, kalau ada kayak gini, langsung scanning nanti ya. Kalian langsung ke soalnya aja. Karena kita lagi belajar, kita bahas juga teksnya. Number 12. What is the answer? Ya, finish. Oke. Bentar-bentar. Oke, nah coba yang jawab A, B, C, D, silahkan. Boleh tulisan, boleh chatting. Kasih tahu tunggu jawabannya. Apa tuh? Siapa? Kok kayak berantem? Apa, Kak? Halo guys, I'm coming. Ya, jawabannya pada apa? Yang A, make sense gak? Coba. Tadi agriculture artinya apa? Tanian. Mm-mm. Kira-kira di pertanian drone itu mengurangi impact environmental nggak? Impact itu dampak ya, dampak lingkungan. Iya nggak? Nyambung nggak nih? Drone mengurangi dampak lingkungan, cenah.
Hmm, make sense nggak, Vidya? Coba, Vid. Hmm, coba ke sini lagi. Disaster untuk manajemen bencana, drone itu mengcapture atau screenshot atau menggambarkan gitu ya, artistic images. Berarti foto-foto yang artistik, yang bagus gitu ya. Tapi ini untuk disaster management, kira-kira nyambung nggak sih? Enggak. Enggak dong. Iya, makanya kita ke B coba. Di pertanian, dia provide crop and soil data. Oke, dia menyediakan data tentang tanaman dan tanah. Ketika di disaster management, dia menyediakan informasi yang real time untuk emergencies. Make sense nggak? Make Ya, sense. Tapi jangan terburu-buru. Coba ke C dulu. C coba. Agriculture dia ngomongin tentang entertainment. Enggak. Hmm. Ngaco ya. Oke, berarti C udah pasti bukan. Yang D, agriculture analyze filmmaking No. technique. Nyambung nggak? No. So the answer B. is B. Very good. 13. Mengapa penggunaan drone secara widespread? Yang maksudnya apa nih? Widespread itu meluas. Kenapa penggunaan yang makin meluas bisa kan? Race itu menyebabkan bisa, menimbulkan bisa, meningkatkan bisa. Ethical. Berarti apa nih? Ethical or legal concern. Kekhawatiran etik dan hukum. Nah, secara etika itu ada kekhawatirannya, secara hukum itu ada. Berdasarkan teks, kenapa sih ada orang-orang yang khawatir? Coba A, B, C, D. C. Apa? C. 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 Oke. Sih, coba E dulu. Nah, nih, tadi Kak Syifa bilang kalau ada kata to itu kan berarti kayak apa ya? Dia itu terlalu ekstrim gitu loh. Terlalu, ya kan? Karena drone sangat amat mahal. Nggak disebutkan ya harganya sama sekali. Yang B, because drone require advanced training for operation. Dia membutuhkan training atau pelatihan yang maju untuk beroperasi. Maksudnya kayak ribet gitu pelatihannya. Padahal nggak ada sama sekali. Tadi kan dibilang malah praktis kan. Cost, cost efektif gitu. Jadi malah harusnya efektif dan efisien. Yang C, benar. Tadi ada deteksi ya. Karena drone itu menimbulkan masalah yang berkaitan dengan privacy, security, dan juga peraturan atau checks. Nah, terus ini di sini. Berarti bukan jawabannya ya. Mostly bukan jawabannya. Tuh. Karena banyak tadi various field kan untuk bidang-bidang yang beragam. Padahal ini cuman buat military. Malah tadi nggak disebutkan kan purpose militernya. Hey, jawab BCD nggak? Yuk, jangan yang benar yang BCD nih, ada nggak? Eh, E. Juga. eh, Oke, sekarang A. Kak Syifa tanya, why Eh, not B? Coba, kenapa bisa lah? Karena Dia tidak mengandalkan orang. replace all dia tuh human. nggak gantiin orang kok. Iya benar. Dan di sini ada kata all human workers. Tadi Kak Syifa bilang, kalau misalnya jawabannya seringnya itu netral. Sementara all human workers itu terlalu apa Lebih. nih? Terlalu berlebihan ya kan? Kayak apa banget sih? Masa semuanya banget nih gitu. Berarti bukan itu. Yang sih coba drone hanya akan ada kata only. Berarti bukan. Terus yang di will be banned entirely. Ada yang tahu nggak arti will be banned entirely? Depend. Di ban tuh apa sih maksudnya? Dilarang. Bisa dilarang, diblok, pokoknya intinya udah nggak bisa gitu ya. Terus ada kata entirely. Entirely itu artinya whole atau keseluruhan. Dia juga ekstrim banget nggak sih? Drone akan dilarang secara keseluruhan karena privacy dan security concern. Padahal ini itu harusnya bisa dikaji ulang kayak gimana sih undang-undang yang mengatur? Karena kan bisa aja nih teman-teman mungkin punya nanti di masa depan ya rumah mewah yang itu tuh kaca semua. Terus ada orang yang punya drone, tahu dong aktivitasnya lagi masak apa, privasinya
juga bakal terganggu gitu-gitu. Jadi harusnya dengan penggunaan drone ini nanti akan ada undang-undang yang mengatur. Sepertinya kayak harusnya bisa diaplikasikan pada jarak berapa, terus di pemukiman boleh apa enggak dan lain-lain gitu ya. Jadi tidak akan di-ban secara keseluruhan, tapi bakal dikaji ulang gitu harusnya. Oke, berarti tadi jawabannya Eh, yang ini ya. Mm-mm. Drone akan mengembangkan peranan mereka dalam multiple industries, maksudnya kayak beberapa bidang gitu ya. Enhancing apa artinya? Ini sama kayak increasing, berarti apa? Enhancing. Meningkatkan. Meningkatkan. Iya, meningkatkan. Betul banget. Oke. Nah, ini coba panjang nggak ini teksnya? Oke, lumayan. Nanti mostly teksnya itu ada kayak 3 sampai 5 paragraf ya. Jadi teman-teman persiapkan diri, tidak usah takut karena jawabannya itu ada di teks. Tinggal kuat-kuatan nih mata ya. Seberapa kuat. Oke, BTW teman-teman pingin daftar di IC mana sih? Terbang. Serpong. Hah? Kalongan. IC mana? Pekalongan. Oke, CP. ada lagi yang lain? CP. ICP. Udah pernah ke ICP tapi udah pernah belum ke ICP? Sudah. Udah ya, Eh, main-main lah ya, ke calon sekolah aja. Oke, berarti em, harus semangat belajarnya ya. Dipipil kayak tiap sore, tiap apa kayak kalau misalnya mau belajar, belajar aja. Kagak usah takut dikata ambis. Ya emang ambis kan mau sekolah, dapet sekolah terbaik gitu kan. Oke, kita lanjut ke sini. Kak Syifa kasih waktu dulu kali ya, dibaca dulu deh. Is it finished? Finish. Finish. Oke, let's scroll down this one. Finish? Oh, diam berarti masih baca. finish. Finish. Oke, finish. Nah, coba ke vocabnya ya. Beberapa vocab yang Kak Syifa listkan yang menurut Kak Syifa kayak gak terlalu popular-popular amat gitu ya.
Exploring artinya menjelajahi. Majestic itu berarti kayak bagus, gede, agung, megah. Stratovolcanic. Nah, berarti teks ini tuh kaitannya sama apa? Mata pelajaran apa? Ada yang tahu nggak? Dia itu nyambung sama geografi. Ya, nanti kalau kalian suka geografi, terus udah masuk di MAN IC, MAN IC manapun ya, nanti bisa ambil KBS. KBS itu kayak apa? Kelas Olim geografi atau kebumian. Dulu Kak Syifa masuknya di kebumian itu sama apa? What is the synonym of prominent? Kalau dia itu ternyata artinya adalah terkenal. Yuk, apa sih terkenal tuh? Famous. Famous, good. Geological landscape, bentang alam. Bentang alam tuh apa? Bentang alam tuh ya penampakan alam ya kan. Banyak banget bentuknya. Ada pegunungan, perbukitan, laut, dan lain-lain. Main crater, berarti crater tuh kawah. Main itu bukan main, bukan play ya, tapi utama. Derives itu mendapatkan. Derives itu sama kayak get, terus obtain. Kalau teman-teman pernah tahu kata obtain, itu mungkin banget keluar juga artinya mendapatkan. Distinct. Kalau itu artinya khas, berarti sinonimnya apa kira-kira? Distinct. Think about unique, ya, unique shape. Nah, itu juga bisa diartikan sebagai distinct karena it's just the synonym. Terus resembling tadi kita ada ya, yang koala apa ya? Superficial resemble into the bear gitu ya. Jadi dia agak mirip sama bear gitu. Nah, ternyata artinya sama nih di sini resembling ada menyerupai. Steep walls, dinding yang curam. Oke. Lush greenery, tanaman hijau. Berarti kayak ini tuh hutan yang ada di pegunungan gitulah ya. Ini cara banyak gimana? Ada yang bisa nggak? Hmm, ada yang bisa nggak nih? Sulfur miss. No, sulfurs fumes. Jadi kalau ada kata fumes, itu kan asap tuh. Cara bacanya fumes, kayak ada Y di tengah-tengahnya gitu. Terus yang terakhir, nggak terakhir deh, masih banyak. Geological perspective, Sunda Arc. Tahu nggak busur Sunda tuh apa sih? Busur Sunda, ya berarti jalur gunung berapi. Jadi kan kayak kadang itu munculnya gunung itu tuh kayak berpola gitu lah. Karena lempengnya kan sama ya, maksudnya lempengnya kan itu aja gitu. Jadi ada subduksi. Nanti kita bahas nih di sini. Mana nih? Nah, coba. Tangkuban Perahu itu mountain yang bentuknya kerucut, lokasinya kira-kira 30 kilometer north. North itu apa artinya? Selatan? Timur? Apa ya? Utara. Iya. Utaranya Bandung. Mountain menghujam seven at a prominent landmark. Oke. Tangkuban Perahu diartikan sebagai upturned boat. Jadi yang tahu nggak upturned boat itu apa? Perahu yang Perahu kebalik. yes, betul banget. Terus main craternya, kawah utamanya si Kawah Ratu itu adalah yang paling luas dan paling dikunjungi sama orang-orang. Terus tadi ya, gunungnya mendapatkan namanya dari bentuk yang distinct. Apa tadi distinct artinya? Yuk, masih ingat? Distinct. Mirip Hmm, mirip mah resemblance. Unik atau Beda. khas ya. Berbeda bagus. Oke, menyerupai tadi boat atau perahu yang terbalik berdasarkan mitologi atau apa nih legenda lokal gitu maksudnya ya. Terus dia bilang juga Crater's Wall-nya dinding kawahnya itu curam, offering stunning views. Membuat apa nih stunning tuh sama kayak tadi mesmerizing sama kayak breathtaking. Jadi kayak menakjubkan gitu ya. Dari lush greenery. Lush greenery tadi kan hutan hijau gitu ya, yang rimbun dan juga ada asap belerang di situ. Dari perspektif geologi, Tangkuban Perahu itu adalah bagian dari Sunda Art, busur Sunda. Yang mana busur Sunda itu kayaknya bentuknya kayak begini. Nah, itu tuh isinya kayak jalur-jalur gunung atau bukit yang ada di Sunda itu. Nggak di Sunda doang, Kak. Ini ada di Indonesia juga. Dari subduction. Ada yang tahu nggak subduksi itu apa sih? Subduksi.
Set, apa tuh? Berarti dia tuh penunjaman ya. Jadi kan kayak Indonesia tuh banyak banget lempeng di bawahnya kan. Nah, dari situ setiap lempeng itu kan bergerak. Nah, bergerak ini nggak mesti kayak mereka itu searah, seirama gitu. Enggak. Karena tadi ada banyak. Jadi bertubrukanlah dia sampai satunya itu menunjam ke bawah. Ketika yang satu menunjam ke bawah, terus-terusan, itu nanti akan membentuk gunung. Gitu. Itu ada nanti di geografi kalau teman-teman ambil IPS ya. Nah, itu nanti bakal dipelajari lebih lanjut juga. Oke. Nah, antara apa? Antara plate. Plate itu tadi apa? Lempeng ya. Lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasian. Jadi yang lempeng Indo-Australinya itu yang menunjam ke bawah itu. Sementara Eurasian plate-nya di sini aja. Volcanic activity sudah membuat ekosistem yang unik dengan si kawahnya. Dengan itu ada rare. Apa nih artinya rare kalau di game? Apa ada artinya? Angka. Langka. Jadinya karena ada crater tadi itu menciptakan populasi yang langka. Terakhir erupsi di 2019, tapi masih aktif sampai sekarang walaupun aktivitasnya itu minor, masih ya kecil-kecilan lah, mungkin ada apa. The mountain is a popular destination for tourists. Ya, jadi itu destinasi yang populer atau terkenal untuk melihat keindahan alam dan juga untuk bertualang. Oke, dan lain-lain ya. Yang lain gampang sih. Kayaknya nggak terlalu penting juga buat soalnya. Coba kita ke sini. Kenapa nangis? Siapa yang nangis? Aish. Hah? Oke. Siapa tadi? Nangis. Ya, Yuk, gelap. number 15. What aspect of tectonic plates are involved in the geological condition? Nah, dia tadi apa jawabannya nih nomor 15? Measure of the tectonic plate. D. D. Oke, yang lain ada yang beda nggak? Sama. Sama. Nah, oke. Oke, nah ini ada kata collision. Ada yang tahu nggak collision itu artinya apa? Keberadaan loh. Collision apa? Tabrakan. Iya benar, Tabrakan. tabrakan. Nah, subduction itu juga tabrakan ya. Tapi yang membedakan apa? Kalau collision, nanti kalian belajar geografi ya di SMA, manapun lah. Collision itu tabrakan antar lempeng yang benua-benua aja, berarti yang daratan. Tapi kalau subduction itu nggak mesti daratan, dia bisa penunjaman atau tabrakannya itu antara lempeng samudra bisa dan lempeng benua bisa atau antar lempeng samudra. Jadi kalau yang subduction ini bisa terjadi di laut, sementara kalau collision selalu di darat. Nah, terus kalau subduction tadi kan penunjaman kayak satu lempeng itu dia ke bawah gitu kan. Kayak ke bawah banget, bukan yang tabrakan crash gitu, tapi ada satu yang mengalah ke bawah, jadinya terbentuklah kayak gunung gitu. Itu bedanya aja sih. Berarti jelas ya tadi yang dibahas adalah subduction tanpa kita lihat di sini-sininya kecuali kalau di sini itu subduction semuanya berarti teman-teman harus scanning ya. Scanning ke atas. Sebenarnya mana sih subductionnya? Antara apa dan apa? Ini gampang soalnya. 16. What can visitors see from Kawah Ratu? Perlu ke teks lagi nggak? Hmm, jawabannya yang apa? B. B. B.
Oke, ada yang beda nggak teman-teman yang lain? Ada yang beda? No. No. Oke. No. No. Udah kayak native banget. No. Oke, good then. Hiking opportunities and lush forest. Lush forestnya bener, tapi dia nggak ada ngomongin tentang hiking opportunities sih. Terus yang si geological significance and diverse flora and fauna. Nggak ya, justru ini tuh kayak efek dari adanya si tadi si apa namanya gunung tersebut bukan yang bisa kita lihat dari crater Ratu atau Kawah Ratu itu. Ya, kalau yang ini jelas dia itu tersurat. Tersurat tuh apa maksudnya? Ada di teks ya. Insya Allah sih nanti pertanyaannya kebanyakan itu tersurat. Paling tadi yang tersirat tuh kayak yang apa sih? Contoh yang eucalyptus tree ya. Jadi teman-teman harus tahu makna dari arboreal itu apa, herbivorous itu apa. Kalau herbivore pasti tahu, tapi kalau arboreal itu kayaknya kurang ini ya, kurang terlalu familiar gitu di telinga teman-teman semua. Jadi harus kita coba belajar-belajar ini ya, istilah-istilah yang mungkin muncul di reading comprehension gitu. Karena sebenarnya kalau literasi bahasa Inggris itu kita nggak ada, sekali nggak ada patokan yang keluar tuh bidang apa tuh nggak ada. Tapi yang harus teman-teman tahu, perbanyak wawasan. Karena kalau teman-teman udah tahu kayak istilah-istilah tadi, itu pasti gampang banget. Sama kayak kemarin yang kita bahas tentang teks profesi, ada kata sodas ya kan, serbuk kayu, serbuk gergaji gitu kan. Berarti kan teman-teman kayak harusnya perbanyak wawasan tentang istilah-istilah yang mungkin banget muncul di apapun itu. Jadi perbanyak baca ya, apapun yang dibaca tentang artikel-artikel kayak terus tentang fenomena-fenomena dan lain-lain itu sangat amat membantu teman-teman untuk mempelajari atau mengerjakan soal-soal tentang literasi. Bisa tuh literasi Indo atau literasi English yang sedang kita pelajari sekarang. Oke, sebenarnya masih ada 2 menit, tetapi Kak Syifa mau ini ya kali ya, coba tes. Do you still remember the meaning of this, that, and so on? Oke, number one. Leathery. Apa Aku artinya? tikon. Pikon opo. Leathery. Yuk, apa artinya nih? Pesek. Pesek. Lebih ke keras ya. Kasar maksudnya kok keras. Yaitu nose-nya yang kasar. Kalau misalnya pesek mah flat, flat nose. Terus nih, opposable artinya apa? Berlawanan. Good. Lanjut. Ada kata larger. Apa tadi? Lebih besar. Ah, lanjut, ada kata equip with, apa tuh? Dilengkapi dengan, satu lagi Dengan. deh, eh, style analysis, Tanah. analisis tanah. Oke, it's already 8 o'clock, so enough ya sampai sini. Insya Allah nanti Kak Syifa tambahin teks-teks yang lebih panjang buat teman-teman yang ada grafiknya juga buat teman. Oke, ya, saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam Terima wabarakatuh. kasih atas ilmunya, semoga bermanfaat berkah. Selanjutnya pengenalan analitik dari Kak Ana. Kak Ana udah siap?